Selamat malam, saudara-saudara semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Amiruddin di Prosa channelnya program studi antropologi. Malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang pada topik yang kontemporer yang sepertinya agak susah kalau dibahas secara antropologi. Tetapi saya ingin mencoba membahasnya tetap dengan pendekatan antropologi, yakni tema tentang penyusunan undang-undang penyiaran. Bagaimana ini dibahas secara budaya. Oke, untuk itu pertanyaan pertama adalah bagaimana antropologi mendiskusikan penyusunan rancangan undang-undang penyiaran yang baru ini. Oke, di dalam pembahasan tema ini mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa antropologi pun itu bisa dipakai sebagai disiplin ilmu yang membahas ya kegiatan penyusunan rancangan undang-undang penyiaran yang baru ini yang belum selesai sampai sekarang sejak tahun 2012-2013 ya, draft ini dimasukkan ke dalam pembahasan di Prolegnas ya. Nah, dan jangan salah duga ya kawan-kawan semuanya, di dalam perkembangan studi antropologi sampai dengan saat ini banyak sekali perkembangan yang dialami di level metode maupun teoritisasinya. Bukan saja antropologi ini sekarang ini mengkaji kebudayaan pada masyarakat sederhana ya, tetapi juga kebudayaan pada masyarakat kontemporer pun ya, termasuk satuan sosial dalam organisasi pemerintah maupun non pemerintah, organisasi bisnis maupun korporat, organisasi partai politik, parlemen ya, dan organisasi kemasyarakatan yang lain gitu. Nah, pada organisasi seperti ini juga mereka sesungguhnya memproduksi kebudayaan, karena di antara mereka itu melakukan komunikasi, interaksi, negosiasi gitu. Nah, dari hasil interaksi itulah melahirkan kebudayaan-kebudayaan. Dan atau sebaliknya, di dalam menjalankan organisasinya, mereka juga berdasarkan pada pola kebudayaan tertentu. Nah, karena itu banyak antropolog yang kemudian mengkaji secara etnografis sejumlah kebudayaan yang berkembang dalam beragam organisasi ini melalui ya telaah-telaah antropologi seperti antropologi kebijakan, antropologi bisnis dan korporat, antropologi politik, dan antropologi birokrasi, atau bahkan antropologi pertahanan. Dan hasil-hasil temuan itu makin menguatkan kajian di arena atau di bidang studi antropologi tadi itu gitu. Menjadi mata kuliah, menjadi bahan kajian, dan mata kuliah yang makin established. Nah, khusus untuk mendalami penyusunan rancangan undang-undang penyiaran yang baru, saya akan menggunakan cara pandang dalam antropologi yang disebut sebagai antropologi kebijakan ya. Dan dalam antropologi kebijakan saya menggunakan buku yang dibuat oleh Chris Shore dan Susan Wright tentang Policy Anthropology, Critical Perspective on Governance and Power gitu. Di dalam buku ini ada bab atau bagian yang menjelaskan tentang policy ya, termasuk regulasi penyiaran sebagai output dari proses public policy as political technology gitu. Ya. Nah, dalam bab ini ada bagian yang membahas mengenai dua cara pandang ya yang saling berhadap-hadapan, yaitu reformasi ya, cara pandang reformasi, dan atau resistensi ya, model
reformatif model atau resistensi model gitu. Nah, untuk perspektifnya saya menggunakan teori antropologi yang sangat terkenal di masanya, yaitu strukturalisme. Teori ini memang belum masuk dalam kategori posmo karena lahir sebelum posmo, ya, teori-teori posmo itu berkembang. Nah, di dalam antropologi saya ingin mencoba perspektif ini untuk mengungkap struktur sosial atau sistem penyiaran macam apa yang akan dibangun gitu ya melalui imaji-imaji yang terdapat di dalam deep structure, struktur terdalam atau nalar pikiran dari para penyusunnya itu, ya. Nah, nalar pikiran atau nalar penyusunnya ini akan terlihat di dalam narasi teks rancangan undang-undang penyiarannya. Jika para penyusun itu berasal dari kelompok partai politik yang beragam, yang multi arah, maka paling tidak dalam proses penyusunannya itu juga mencerminkan keberagaman yang dikontestasikan, keberagaman cara berpikirnya, ya, atau nalar pikirannya yang mewarnai narasi undang-undang penyiaran itu. Dan keragaman nalar pikiran itu biasanya akan berada dalam dua kutub cara pandang yang berkarakter oposisi biner, yakni model reformasi dan atau model resistensi, ya. Kemudian dalam mengatur objek hukumnya itu menggunakan cara pandang gradualisme atau non-gradualisme, pemisahan atau penggabungan. Kemudian dalam memandang atau memanfaatkan teknologi penyiarannya itu menggunakan cara pandang netralitas teknologi atau non-netralitas teknologi. Jadi seperti itulah ciri strukturalisme di dalam mengkaji fenomena atau realitas sosial, terutama realitas sosial yang kontemporer. Nah, sejumlah cara pandang ini sebagai deep structure dalam pikiran yang beragam dari kelompok yang akan kami ungkap, ya, sebagai nalar utama yang mengimajinasikan bagaimana sistem penyiaran itu, sistem penyiaran nasional sebagai struktur sosial, struktur dan sistem, ya, penyiaran nasional itu akan dibentuk oleh undang-undang penyiaran yang baru ini. Nah, itu yang akan coba kami ungkap, ya. Oke, masuk pada pertanyaan yang kedua. Lalu bagaimana deep structure, ya, yang terdapat atau yang berkelindan di dalam narasi teks undang-undang penyiaran itu, ya, ini macam apa? Cara pandang macam apa yang berseliweran di sana yang mewarnai proses penyusunan rancangan undang-undang penyiaran yang diperuntukkan untuk membangun struktur dan sistem penyiaran nasional kita ke depan, ya. Nah, untuk mengungkap ini, ya, itu paling tidak ada 3 aspek yang bisa dilihat, ya. Nanti dari 3 aspek ini kawan-kawan semua bisa mulai membedakan atau mengidentifikasi cara pandang nalar pikiran yang mana, apakah reformatif model atau resistensi model yang kuat ada di situ, ya. Yang pertama dilihat dari aspek standpoint atau legal standingnya. Ini bisa dilihat dari latar belakang disusunnya rancangan undang-undang penyiaran yang baru ini. Nah, oke, kawan-kawan semua, sebagaimana Anda ketahui, undang-undang penyiaran yang baru ini sepertinya bukan saja disusun, ya, untuk merespon demokratisasi penyiaran, dan sepertinya ini akan diarahkan
kepada upaya untuk melakukan konsolidasi demokratisasi penyiaran, kemudian menjamin kemerdekaan berekspresi dan hak warga dalam mendapatkan akses informasi, pendidikan dan hiburan yang beragam, yang sehat gitu ya, yang benar, yang baik gitu ya. Jadi bukan hanya diarahkan untuk itu, sebagaimana yang menjadi latar belakang utama dilahirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang lalu gitu. Tetapi sekaligus selain untuk merespon perkembangan teknologi yang kini telah selain untuk merespon konsolidasi demokratisasi penyiaran, juga dalam kerangka untuk merespon perkembangan teknologi yang kini telah mengalami penyatuan teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi yang telah menyatu sebagai konvergensi yang disebut sebagai konvergensi telematika. Nah, perkembangan teknologi baru ini yang pada perkembangannya itu ternyata merubah pola bisnis penyiaran, format konten, dan perilaku menonton masyarakat ya, atau perilaku mengakses media, konten media. Nah, itu sebabnya maka revisi pengaturan di sektor penyiaran ini dipersepsi atau didudukkan sebagai suatu keharusan, conditio sine qua non ya. Mengingat undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sudah dipersepsi tidak relevan lagi ya. Maka dari itu dari sisi legal standingnya, maka undang-undang penyiaran ini sesungguhnya dimaksudkan untuk merespon selain ya determinisme demokratisasi penyiaran, sekaligus adalah untuk mengadaptasikan terhadap perkembangan atau situasi atau determinisme teknologi telematika itu. Dan pengaturan penyiaran yang baru ini diperlukan agar regulasi di sektor penyiaran tidak ketinggalan dengan fakta sosial atau realitas perkembangan dari teknologi konvergensi telematika dan perkembangan perubahan sosial budaya yang dialami masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan konten-konten media itu. Oke, disitulah ya dari poin yang pertama kita bisa melihat legal standingnya, bagaimana undang-undang penyiaran itu dimaksudkan gitu. Kemudian yang kedua, dari aspek ruang lingkup identifikasi objek pengaturan dalam skema konvergensi telematika gitu. Nah, di dalam skema sistem teknologi informasi komunikasi yang konvergen, di dalamnya sebenarnya terdapat struktur sistem yang meliputi ya ada sub-struktur sistemnya yang meliputi paling tidak itu ada 5 itu dalam skema mata rantai konvergensi telematika ya. Yang pertama adalah substruktur bagian yang memproduksi dan mendistribusi atau kelembagaannya, kepemilikannya, ownership ya dari yang memproduksi dan atau yang mendistribusi ya dari media-media baru tentunya nantinya ini ya. Nah, yang kedua adalah substruktur yang berkenaan dengan kegiatan instalasi dan operasi. Saya kira ini bisa sebagai institusi kelembagaan sendiri yang mengatur ini ya. Kemudian di substruktur berikutnya adalah yang
memanfaatkan atau utilisasi fungsi dan aplikasi. Ini juga bagian dari kegiatan yang bisa jadi nanti akan dilakukan oleh kelembagaan sendiri, ya, institusi tersendiri. Kemudian atau unit bisnis tersendiri, ya. Lalu kegiatan yang terkait dengan transaksi dengan teknologi baru, dan yang kelima substruktur yang terkait dengan dampak dari dampak sosial dari konten, ya, terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, kelima substruktur ini merupakan objek hukum, gitu ya, objek hukum yang berada dalam skema mata rantai konvergensi telematika itu, ya. Nah, oleh karena itu saya kira diperlukan satu pengaturan yang tidak boleh tumpang tindih, gitu, ya, pengaturan yang harmoni, ya, yang sekurang-kurangnya itu ada 5 pengaturan. Dengan demikian, ya, pengaturan terhadap level 1 itu bagian yang memproduksi dan mendistribusi itu harus jelas terlebih dahulu bagaimana badan hukumnya, gitu, kepemilikannya itu, ya. Nah, ini memang memerlukan undang-undang khusus. Di sini ada undang-undang PMDN atau undang-undang PMA karena teknologi telematika itu sangat global, lintas batas, itu kepemilikannya ada di mana-mana, gitu. Dan kemudian objek hukum yang kedua adalah yang terkait dengan transaksi, ya, yang terkait dengan kegiatan instalasi dan operasi, lalu kegiatan utilisasi fungsi, ya, dan aplikasi, dan yang ketiga kegiatan transaksi dengan teknologi baru. Nah, ini memerlukan pengaturan sendiri. Disinilah undang-undang TIK, konvergensi, teknologi informasi komunikasi yang konvergen, itu harus ada yang mengatur pada 3 objek hukum ini, ya. Lalu yang terakhir adalah pengaturan yang diperlukan untuk mengatur objek yang terkait dengan dampak sosial konten itu, ya. Dampak sosial konten ini adalah konten yang disebarkan atau yang didistribusikan melalui sektor penyiaran yang konvensional, ya, pada lembaga-lembaga penyelenggara penyiaran yang sudah well established itu, dan konten-konten yang dihasilkan dari media-media baru itu, gitu. Nah, itu seperti VOD, ya, video on demand, IP, Internet Protocol Television, kemudian OTT, ya, dan lain-lainnya itu. Nah, yang biasanya ini diatur dalam pengaturan di Undang-Undang ITE ini, yang media baru ini. Pengaturan tidak boleh overlapping, gitu, dan tidak boleh overregulasi terhadap 5 objek hukum tadi itu, ya. Dan nanti kita lihat bagaimana nalar pikiran dari para penyusun terkait dengan pengaturan pada kelima objek hukum ini yang terlihat di dalam undang-undang penyiaran itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengungkap tentang nalar pikirannya itu, apakah model reformatif atau model resistensi ini dari pendekatan yang dipakai dalam mendudukkan teknologi dan perlakuannya terhadap objek hukum yang diatur, gitu, ya. Nah, dari aspek ini saya coba menelusurinya dari definisi penyiaran yang digunakan, karena definisi ini adalah semacam jendela kecil untuk bisa melihat bagaimana struktur penyiaran nasional itu akan dikonstruksi, ya. Nah, pada narasi dari rancangan undang-undang penyiaran yang kami terima, yang sepanjang saya tahu, ya, yang saya dapatkan itu, penyiaran itu didefinisikan sebagai kegiatan pemancar teruskan, ya, mengalirkan dan atau menyebarluaskan
siaran ya secara satu arah ya, linear maupun interaktif melalui sarana pemancaran, pipa aliran, dan atau sarana transmisi ya, sarana transmisi di darat, di udara, di laut ya, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui terestrial ya, kabel dan atau satelit, serta menggunakan internet ya. Jadi nampak dari definisi ini, penyiaran itu dibatasi sebagai kegiatan penyiaran ya, linear, sekalipun sudah merambah ke penggunaan moda teknologi penyiaran yang berubah ya, pipa aliran tadi ya, internet misalnya, melalui internet. Nah, bertolak dari definisi ini sebagai media penyiaran linear, maka sepertinya pertama kita bisa melihat jadi banyak kelompok yang bersepakat ya, yang menganut paham ya, para penyusun itu menganut paham pemanfaatan teknologi dengan paham netralitas ya, atau relativisme teknologi yang berarti bahwa cara pandang ini kan melihat atau menekankan bahwa kebutuhan akan layanan yang sama ya diatur dengan cara yang sama, dan itu mengabaikan moda penyampaiannya gitu. Jadi sekalipun moda penyampaiannya berubah-ubah, sepanjang itu dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan layanan yang sama ya, maka undang-undang penyiarannya itu sama gitu, pengaturannya sama. Jadi dalam konteks ini berarti tidak ada perbedaan perspektif regulasi apakah suatu konten penyiaran disampaikan melalui terestrial ya, atau satelit atau kabel jaringan dan dapat diakses melalui telepon seluler atau diunduh dari internet. Nah, itu semuanya adalah tetap merupakan penyiaran yang menekankan pada kegiatan layanan konten yang sama. Itu cara pandang netralitas teknologi itu. Nah, yang kedua, bertolak dari definisi itu juga, ini sepertinya menunjukkan bahwa banyak cara pandang yang hidup dari para penyusun yang pada akhirnya menyatu, menganut atau mesepakati paham yang sama terkait dengan pendekatan pengaturannya, yakni yang menggunakan pendekatan yang dikenal dengan istilah pendekatan gradasi, gradations approach ya, sebagaimana yang diterapkan di Eropa dan Amerika, yakni pendekatan yang memberikan set pengaturan yang terpisah gitu antara pengaturan terhadap media penyiaran linear ya, media penyiaran linear yang sudah well established ya, dengan pengaturan media baru sebagai konsekuensi dari perkembangan konvergensi telematika itu ya, berdasarkan pada dampak kontennya terhadap masyarakat secara sosial budaya, untuk menghindari terjadinya overlapping dan overregulasi gitu. Dan lawan dari pendekatan ini adalah yang non-gradasi, yang berarti mencampurkan gitu pengaturan terhadap konten media baru dengan konten media konvensional, media non-linear dengan media yang linear. Dan rupa-rupanya dari definisi penyiaran itu, undang-undang penyiaran didominasi oleh nalar pikiran ya, yang menggunakan pendekatan gradasi ya, di pemisahan gitu, pengaturan. Nah, dari tiga hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa narasi teks undang-undang penyiaran ya, substansinya itu sepertinya kuat berhaluan pada cara pandang yang model resistensi itu ya, dan tidak terlalu kuat dengan model reformasinya gitu. Nah, dalam arti bahwa nalar yang dipakai itu lebih banyak ke dalam
penggunaan cara pandang netralitas teknologi, ya, pendekatan gradasi, ada pemisahan berdasarkan levelitas dampak sosial budaya dari konten siaran gitu. Ini saya kira poin penting dari pembahasan tentang substansi dari undang-undang penyiaran di level deep structure-nya, ya, nalar pikirannya gitu, yang coba kita ungkap dengan cara pandang strukturalisme itu. Nah, dari sini saya ingin menyarankan bahwa apapun pilihan cara pandang dan pendekatannya sebagai deep structure yang melandasi struktur nyata dalam sistem penyiaran nasional yang akan dibangun, tidak harus risau apakah ini reformasi model atau resistensi model. Secara antropologis, dua pandangan ini ya tidak bisa disebut sebagai ini baik yang resistensi lebih baik dari yang reformasi, atau sebaliknya yang reformasi lebih buruk dari yang resistensi itu. Jadi samalah dalam pandangan antropologi, ini adalah cara pandang yang hidup dalam proses penyusunan narasi dari undang-undang penyiaran itu. Nah, kemudian yang kedua, yang terpenting dalam penyusunan naskah atau rancangan undang-undang penyiaran ini adalah itu harus jelas kedudukan, ya, dan posisinya pada tujuan pengaturan objek yang mana itu yang akan diatur, ya, dalam mata rantai kegiatan teknologi informasi dan komunikasi atau konvergensi telematika, ya, dalam pengaturan kerangka hukumnya, kerangka hukum komunikasi, ya, yang konvergen ini, yang paling tidak memerlukan sejumlah pengaturan antara lain undang-undang teknologi informasi komunikasi konvergen sebagai payung atau law and umbrella, ya. Kemudian undang-undang PMDN dan PMA ini penting, ya, untuk bisa menarik atau memberikan batasan yang jelas tentang badan hukum dan kepemilikan dari media baru ini untuk mengatur di level produksi dan distribusinya. Kemudian undang-undang yang mengatur mengenai kontennya itu, ya, ini undang-undang ITE untuk konten media baru dan undang-undang penyiaran untuk media penyiaran yang linear. Saya kira ini yang penting. Dan demikian kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat telaah atau bincang-bincang malam hari ini yang kita bahas mengenai isu kontemporer, naskah atau narasi undang-undang penyiaran yang baru dalam telaah secara budaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.